belakangan insidensi maupun prevalensinya juga semakin meningkat, sehingga mudah-mudahan dengan adanya topik pembahasan pada kesempatan kali ini bisa menyegarkan kembali ingatan sejawat-sejawat sekalian dan mungkin bisa menambah update ilmu dan juga wawasan. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Oke. Ya, apakah sudah kelihatan, Mas? Jelas kelihatan, Dok. Jelas ya, Silakan, baik. monggo. Mungkin ya, baik. Mungkin kita langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik ya dengan judul Tata Laksana Lupus. Khususnya dalam hal ini kita akan membahas tentang penggunaan obat-obatan steroid dan DMARD. DMARD ini adalah disease modifying anti-rheumatic drugs yang banyak digunakan untuk pasien-pasien autoimun untuk mengendalikan aktivitas penyakit dan juga untuk meminimalkan bahkan bisa membantu menghentikan penggunaan obat-obatan steroid ya. Sebelumnya buat teman-teman sejawat yang belum kenal dengan saya Dr. Faisal, saya saat ini adalah staf di Divisi Rheumatologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI, dan pada kesempatan kali ini kebanyakan bahan pada slide saya ini akan saya ambil melalui konsensus atau rekomendasi atau guideline lupus yang dibuat oleh Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Kita ketahui, lupus adalah salah satu penyakit autoimun sistemik atau penyakit rheumatik autoimun yang yang memiliki banyak manifestasi, kemudian memiliki tata laksana yang multidisiplin ya. Namun tetap saja semua tata laksana yang multidisiplin ini kita mesti melalui evidence base atau sesuai dengan rekomendasi yang paling update supaya bisa mendapatkan tata laksana yang optimal untuk pasien. Nah, jadi sejauh sekalian, ini rekomendasi yang saya tayangkan di sini, ini adalah sampulnya. Ini sejauh sekalian boleh download ya jika belum punya. Boleh download di website dermatologi.or.id. Di situ sejauh sekalian bisa mendapatkan banyak sekali rekomendasi tentang penyakit-penyakit autoimun. Misalnya lupus, kemudian ada penyakit RA juga ya, kemudian ada penyakit SPA atau spondyloartritis ya. Jadi sejauh sekalian bisa mendapatkan semua rekomendasi itu dengan mengunjungi website dan mendownloadnya. Baik, kita akan mulai pembahasan kali ini dengan suatu kasus pemicu ya. Suatu kasus pemicu di mana jika sejawat sekalian melihat pada slide ini, kita melihat ada pasien wanita usia 27 tahun datang ke klinik dengan keluhan mudah capek atau fatigue. Kemudian pasien mengatakan kadang-kadang memiliki keluhan sakit-sakit pada sendinya. Kemudian pasien juga mengatakan pada anamnesis dijumpai adanya fotosensitivitas. Pada saat ini, PEMFIS atau pemeriksaan fisik dijumpai adanya ulkus pada mulut. Kita lihat di sini pada langit-langit ya, dijumpai adanya ulkus. Tabel di sini menunjukkan hasil lab. Kita lihat ini hasil lab yang dibawa oleh pasien. Ya, ada ANA-IF positif 1:320, kemudian anti-ASN positif. Nah, dengan melihat anamnesis, PEMFIS dan hasil lab, kita bisa menyimpulkan sebetulnya bahwa pasien ini adalah pasien lupus ya. Yang menjadi tanda tanya adalah dengan adanya kondisi begini, pasien datang ke kita dengan keluhan mudah lelah, ya, kemudian sakit sendi, kemudian adanya ulkus mulut, ANA-IF yang positif, anti-ASM positif, dan pasien adalah pasien wanita usia muda. Nanti yang menjadi tanda tanya yang paling penting bagi kita adalah setelah kita menegakkan diagnosis ini adalah suatu lupus, tata laksana selanjutnya apa? Obat-obatan apa yang akan sejawat gunakan untuk mengatasi keluhan pasien ini? Nah, kasus-kasus sedemikian ini nanti akan banyak sekali teman-teman sejawat jumpai ya, yang mungkin pada awalnya tidak khas kelainannya, namun setelah dilakukan penjajakan dijumpai bahwa pasien ini memiliki penyakit autoimun lupus. Nanti
Dengan adanya penegakan diagnosis yang jelas, maka tentunya sejawat sekalian lebih mudah untuk menentukan tata laksana. Nah, tata laksana ini memang mencakup tata laksana non-farmakologik maupun tata laksana farmakologik yang menggunakan obat-obatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua obat-obatan yang banyak digunakan pada lupus, yaitu steroid dan DMARD. Nanti setelah selesai sesi ini, diharapkan tanda tanya gede ini, what medication will you give to the patient, ini akan bisa sejauh sekalian jawab dengan baik. Ini agenda kita pada saat ini, yaitu sedikit sekilas tentang lupus, kemudian obat-obat apa saja sih yang banyak dijumpai untuk tata laksana lupus, kemudian kita akan fokus ke penggunaan steroid, selanjutnya penggunaan DMARD, kemudian hal-hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk menggunakan DMARD atau imunosupresan pada pasien-pasien lupus. Selanjutnya tentu adalah kesimpulan. Nah, ini adalah sekilas tentang lupus. Kita ketahui bahwa lupus adalah suatu penyakit autoimun sistemik yang khas ya, yang menjadi prototipe penyakit autoimun sistemik, di mana pada kondisi lupus ini ditandai dengan adanya banyaknya multi-system involvement. Jadi bisa kena ke sistem organ mana aja, kemudian ditandai juga dengan pembentukan autoantibody. Jadi banyak autoantibody yang bisa dibentuk atau bisa dijumpai pada kondisi lupus ini. Kita ketahui untuk patogenesisnya, sebetulnya lupus ini memiliki patogenesis yang multifaktorial, ya. Jadi tidak ada satu hal tunggal ya yang mengakibatkan kondisi lupus. Namun dia lebih ke kombinasi adanya faktor genetik dan epigenetik, kemudian lingkungan, kemudian hormonal yang bisa mengakibatkan gangguan sistem imun, yaitu loss of tolerance sistem imun, sehingga sistem imun dia tidak bisa mengenali yang mana musuh, yang mana teman, ya. Jadi kesemua hal ini memiliki peranan penting untuk membentuk atau manifestasi menjadi sebuah penyakit autoimun, ya, atau dalam hal ini adalah lupus. Kemudian sejauh sekalian tidak ada gold standar untuk diagnosis lupus. Jadi diagnosis lupus kita melakukan diagnosis lupus dengan bantuan poin-poin atau kriteria klasifikasi. Nanti sejauh sekali jika mendownload rekomendasi yang tadi saya sampaikan di depan, maka kita bisa melihat bagaimana sih kita bisa menggunakan kriteria klasifikasi untuk mendiagnosis lupus. Jadi tidak ada gold standar, maksudnya tidak ada satu tes pun yang bisa mengatakan bahwa ini adalah pasien lupus atau tidak. Jadi dia mesti kombinasi keluhan klinis, kemudian dikombinasikan dengan penunjang, baik itu radiologis maupun lab, ya. Jadi kita nggak bisa bilang semua pasien dengan yang punya autoantibody itu pasti lupus. Yang kita nggak bisa bilang demikian. Walaupun pada pasien lupus kita akan menjumpai banyak autoantibody. Demikian juga belakangan banyak sekali yang misalnya mengatakan, dok, tes saya positif, apakah saya lupus? Nah, kita tidak boleh langsung mendiagnosis pasien lupus hanya dengan kondisi anates yang positif saja. Ya, jadi memang kita mesti melakukan evaluasi yang komplit, yang holistik tentang kondisi pasien sehingga kita bisa melakukan penegakan diagnosis lupus. Ini adalah beberapa obat-obatan yang banyak digunakan pada lupus, NSAID, kemudian glukokortikoid, kemudian DMARD maupun biologic agent. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas glukokortikoid atau steroid dan DMARD. DMARD ini ada banyak, namun yang akan kita bahas adalah yang digunakan untuk lupus. Ini adalah contoh beberapa jenis DMARD yang digunakan untuk lupus. Lebih lengkapnya, sejauh sekalian, ini adalah tabel yang sangat lengkap dan sangat komplit dan sangat simpel yang menunjukkan sebetulnya bagaimana sih sekilas tentang tata laksana lupus itu. Jadi tabel ini saya ambil di rekomendasi EULAR ya tahun 2019 tentang lupus. Jadi kita bisa lihat sebetulnya untuk lupus ini kita bisa bagi 3 ya aktivitas penyakitnya, ada mild atau aktivitas penyakit yang ringan,
kemudian ada yang moderate, kemudian ada yang severe. Nah, poin penting pada tabel ini dalam hal obat-obatan adalah ini yang di tengah-tengah. Ini adalah beberapa macam obat-obatan yang bisa kita gunakan untuk tata laksana lupus, ya. Obat-obatan yang bisa digunakan pada kondisi lupus mulai yang mild, moderate maupun severe itu ada dua, yaitu HCQ, hidroksikloroquine, maupun steroid, ya. Jadi kalau kita lihat pada tabel ini, penggunaan HCQ ini dianjurkan digunakan pada semua derajat aktivitas penyakit lupus, baik mild, moderate, atau severe. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang HCQ. Kemudian untuk glukokortikoid atau steroid itu juga bisa digunakan pada lupus yang mild, moderate, maupun severe. Tentunya semakin tinggi aktivitas penyakitnya, maka kita akan menggunakan sediaan yang lebih kuat. Dalam hal ini kita bisa menggunakan sediaan yang IV, ya. Kemudian kita bisa lihat pada tabel ini ada dimat-dimat lain, yaitu methotrexate. MTX ini adalah methotrexate, kemudian azathioprine, AZA ini adalah azathioprine, kemudian CNI ini adalah calcineurin inhibitor, ya, misalnya adalah cyclosporin atau tacrolimus. Maaf, kemudian MMF, ya, atau MPA, kemudian cyclophosphamide. Kemudian ini ada rituximab dan ada belimumab, ya, itu adalah biologic agent. Nah, sejauh sekarang mungkin bingung ya, saya kan GP nih, kan kelihatannya kebanyakan di sini adalah sejauh GP, apakah ini kompetensi saya atau tidak? Jadi jika sejauh sekalian melihat di standar kompetensi dokter Indonesia, ya, sebetulnya kalau untuk lupus, ya, lupus yang stabil itu bisa menjadi kompetensi teman-teman sejawat GP, ya, untuk tata laksananya jika sudah stabil. Kemudian tentunya tata laksana yang paling penting adalah tata laksana awal yang membutuhkan pengenalan akan diagnosis penyakit, ya. Jadi untuk diagnosis dini dan tata laksana awal itu juga boleh boleh di tingkat GP. Jadi memahami penyakit-penyakit autoimun ini jangan membuat menjadi hal yang menakutkan. Ini kan bukan kompetensi saya. Ini penyakitnya sulit, sehingga teman-teman sejawat tidak mau atau enggan untuk mengupdate ilmu atau membaca lebih dalam. Namun sebetulnya sejawat-sejawat di FKTP itu memiliki kompetensi untuk mengenali dini, ya, mendiagnosis dini, bahkan menata laksana awal. Nanti misalnya pasien lupusnya itu sudah stabil dan dikembalikan ke FKTP, maka itu juga bisa menjadi kompetensi sejawat-sejawat di FKTP. Mohon maaf, saya minum dulu. Oke, baik, mohon maaf tadi saya agak haus, jadi minum dulu ya. Mungkin sambil kita diskusi, jika sejauh sekarang ada yang ingin ditanyakan, boleh tekan tombol raise hand, atau mungkin boleh, saya nggak tahu tadi boleh chat atau enggak, cuma kita sih pengennya ini diskusi santai, jadi teman-teman jangan takut untuk nanya atau diskusi ya jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, pada slide ini intinya kita melihat beberapa jenis obat-obatan yang banyak dipakai untuk lupus. Dalam hal ini adalah steroid dan DMARD. Namun pembahasan kita akan kita fokuskan pada steroid dan DMARD yang menjadi kompetensi sejawat sekalian, yaitu konvensional DMARD. Kalau untuk DMARD biologik tidak akan kita bahas pada sesi ini. Kita langsung mulai saja. Ini adalah untuk glukokortikoid, ya. Nah, steroid sistemik ini, ya, ini adalah suatu obat anti radang yang sifatnya antiinflamasi, namun pada dosis tinggi dia bisa menjadi obat yang menekan sistem imun atau imunosupresan. Kita bisa menggunakan banyak pilihan sediaan steroid, ya. Dalam hal ini yang umum digunakan di Indonesia adalah prednison, prednisolon, ataupun metilprednisolon, ya. Jadi ada jenis-jenis steroid lain yang mungkin tidak begitu banyak kita gunakan
untuk lupus, ya kita ketahui steroid ini ada banyak sekali jenisnya, namun 3 macam ini adalah yang paling banyak kita gunakan di Indonesia. Sebagaimana tadi telah kita lihat di tabel, steroid ini bisa digunakan pada lupus yang aktivitas ringan, mild, sampai severe. Kemudian dia memiliki onset action yang cepat, sehingga biasa pada tata laksana awal kita akan menggunakan steroid dulu untuk mendapatkan efektivitas yang cepat. Kemudian dia ini biasanya dipakai jangka panjang. Jadi bukan 1 minggu, 2 minggu, namun dipakai dalam waktu yang agak lama. Namun jika penyakitnya sudah bisa dikendalikan dengan baik, maka kita sebaiknya menggunakan steroid dengan dosis sekecil mungkin, bahkan kalau bisa di-stop. Kenapa? Dia memiliki efek samping yang cukup banyak, bahkan banyak sekali. Ya, jadi efek samping steroid yang digunakan dalam jangka panjang itu banyak sekali bisa mengenai efek samping pada macam-macam atau pada banyak sekali sistem organ tubuh. Ya, kita lihat sekilas. Ini adalah side effect. Ini adalah side effect steroid sistemik. Misalnya pada sistem muskuloskeletal, dia bisa mengakibatkan osteoporosis, ya, atau pengeroposan tulang. Dia juga bisa mengakibatkan osteonekrosis, juga bisa mengakibatkan miopati. Miopati ini cukup banyak juga kita jumpai pada penggunaan steroid, ya, jadi hati-hati. Kemudian efek samping gastrointestinal, dia bisa mengakibatkan kondisi peptic ulcer disease, bisa mengakibatkan luka pada lambung, kemudian pankreatitis, kemudian fatty liver juga bisa. Nah, ini ada catatan ya, penggunaan steroid ini bisa mengakibatkan peptic ulcer disease, especially in combination with NSAID, apalagi jika dikombinasikan dengan NSAID. Nah, saya nggak tahu kenapa belakangan banyak sekali, atau mungkin sejak dulu kali ya, banyak sekali sejawat yang hobi atau demen mengkombinasikan steroid dengan NSAID. Ya, misalnya mengkombinasikan methylprednisolone plus diclofenac, atau mengkombinasikan dexamethasone plus diclofenac. Ya, jadi sebenarnya penggunaan steroid dan NSAID jangka panjang kombinasi ya itu tidak kita anjurkan ya. Jadi kombinasi kedua obat ini, yaitu kombinasi steroid plus NSAID dalam jangka panjang, itu tidak menambah efektivitas, namun menambah toksisitas. Ya, jadi hati-hati jika menggunakan steroid, jangan dikombinasikan dengan NSAID. Kalau saya pribadi sih, saya menganggap saya tidak akan mengkombinasikan steroid dengan NSAID. Namun tentu saja kita mesti melihat apa kebutuhannya, ya. Jadi seandainya ada kondisi yang mewajibkan, misalnya pasien sedang menggunakan steroid nih, ya, sudah menggunakan steroid jangka panjang, kemudian ada kondisi yang membutuhkan NSAID, ya, mungkin dalam kondisi-kondisi begini, ya, kita menggunakan NSAID secepat mungkin, jangka pendek, ya, mungkin dalam waktu sekian lama, ya, jangka pendek, short duration, itu kita stop. Ya, jadi jangan mengkombinasikan jangka panjang. Namun sebetulnya kombinasi steroid dan NSAID ini sebaiknya dihindari ya, tidak menambah efektivitas, namun menambah toksisitas. Walaupun mungkin ada keadaan-keadaan klinis di mana pasien yang sedang mendapatkan steroid sistemik jangka panjang, kemudian ada kondisi klinis di mana dia membutuhkan penggunaan NSAID jangka pendek, maka NSAID jangka pendeknya ya jangan lama-lama, hanya pendek aja ya. Namun itu sedapat mungkin dihindari ya supaya tidak menambah efek samping pada pasien. Kemudian dia bisa mengakibatkan efek samping pada sistem imun ya. Kemudian pada sistem kardiovaskular juga bisa mengakibatkan efek samping. Pada mata ya. Pada mata ini kita lihat bisa mengakibatkan katarak maupun glaukoma. Ya, jadi ini yang cukup banyak kita jumpai pada pasien-pasien lupus ya yang menggunakan steroid jangka panjang, kemudian mengalami kondisi katarak maupun glaukoma. Kemudian pada kutan, yang mukokutan, ya tentu kita bisa melihat efek sampingnya bisa mengakibatkan atopi pada kulit, adanya strie, ekimosis, dan lain sebagainya. Kemudian pada sistem endokrin juga bisa, ya Cushing, ya gangguan metabolisme lipid, kemudian diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Kemudian ini yang mungkin agak susah kita mendeteksi, gangguan tingkah laku, ya insomnia, psikosis, emotional instability, maupun
efek gangguan kognitif. Jadi jangan lupa pengguna steroid itu dia sebetulnya bisa memiliki efek samping, gangguan behavioral atau tingkah laku, bahkan bisa mengakibatkan gangguan kognitif. Nah, selanjutnya, mengingat topik kita khusus untuk steroid dan DMARD, maka saya membutuhkan teman sejawat untuk mengingat kembali tabel ini. Ya, kita ketahui bahwa sebetulnya steroid itu ada banyak macamnya, namun ini adalah beberapa steroid yang kita gunakan pada bidang reumatologi. Ya, nah untuk lupus ya biasa kita tadi menggunakan methylprednisolone, prednisolone eh, maupun prednison. Ya, ini adalah dosis ekivalensi. Jadi seandainya sejawat sekalian melihat di textbook dosis glukokortikoid sekian-sekian mili, maka biasanya itu dia akan memakai dosis prednison atau prednisolone. Ya, jika sejawat sekalian ingin menggunakan obat methylprednisolone atau MP, maka kita membutuhkan untuk melakukan melakukan penyesuaian atau ekivalensi dosis. Ya, jadi ini ya methylprednisolone itu dibandingkan prednison atau prednisolone itu memiliki perbandingan 4:5 ya. Jadi 4 mg MP itu sebanding dengan 5 mg prednisolone atau 5 mg prednison. Jadi jika sejauh sekalian melihat di buku ya atau di rekomendasi dosis steroid, jika dia tidak mengatakan itu steroid apa, maka asumsinya dia adalah prednison atau prednisolone. Sehingga jika sejauh sekalian ingin menggunakan steroid lain yang ekivalen, maka mesti melihat tabel ekivalensi ini. Ini penting terutama dulu pas COVID ya, penggunaan pas COVID masih masih banyak ya. Itu penggunaan steroid ya, ada yang menggunakan dexamethasone, ada yang menggunakan methylprednisolone, ya, ada yang menggunakan hidrocortisone, ya. Ini masing-masing ada dosis ekivalensinya, sehingga sekian mili dexamethasone itu sama dengan sekian mili methylprednisolone. Jadi itu penting jika teman-teman sejawat sekalian ingin menggunakan steroid lain, namun dengan dosis ekivalensi. Nah, kita bisa lihat ya, steroid-steroid ini memiliki efek glukokortikoid maupun efek mineralokortikoid ya. Efek glukokortikoid inilah efek yang biasa kita gunakan untuk menekan inflamasi ya. Ya kemudian kalau kalau efek mineralokortikoid ini dia sebetulnya efeknya itu ke gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit di tubuh ya. Jadi kalau dia dosisnya ketinggian, maka dia akan mengakibatkan efek samping retensi ya, natrium dan air di tubuh dan gangguan kalium. Jadi kita sedapat mungkin ya mengetahui bahwa sebetulnya masing-masing steroid ini memiliki dosis ekivalen ya yang bisa digunakan untuk konversi satuan masing-masing jenis steroid. Kemudian masing-masing steroid ini juga memiliki profil aktivitas glukokortikoid dan aktivitas mineralokortikoid yang beda, ya, yang tidak sama. Nah, untuk memudahkan, misalnya kita lihat kalau tadi saya katakan methylprednisolone 4 mili itu adalah ekivalen atau setara dengan prednison 5 mili. Nah, maka jika kita ingin menggunakan dosis prednison 10 mili, maka jika kita ingin mengubahnya ke dosis methylprednisolone, maka kita gunakan ini ya. Prednisolone dibandingkan prednison ya, methylprednisolone dibandingkan prednison itu adalah 4:5. Jadi 4:5 dikali 10. Jadi prednison 10 mili itu ekivalen dengan 8 mili methylprednisolone ya. Ini penting untuk teman-teman sejawat sekalian mengetahui kenapa pada buku-buku dia biasanya akan menggunakan dosis prednison, sedangkan di Indonesia kita banyak menggunakan methylprednisolone. Jadi kita mesti mengetahui mengubah dosis ekivalensinya ini.
Ini saya ada kasih contoh lain, mungkin jauh sekali bisa menghitung. Oke, ini 7,5 mili prednison ekivalen dengan berapa mili metilprednisolon. Mungkin jauh sekali boleh hitung, kemudian jika sudah ada yang bisa menjawab, boleh raise hand atau boleh ketik di kolom chat. Silakan. Apakah sudah ada yang bisa menghitung? 6 mili udah pada jawab di kolom chat. 6 Oke. mili. Udah ada 3 Ya, orang, 4 orang. 6 mili ya. Ya. Oke, yang kedua 16 mg prednisolon ekivalen dengan mohon maaf, 16 Balik. mg metilprednisolon, ini metil ya. Saya ganti langsung deh. Maaf. Ekivalen dengan berapa mili prednisolon? Silakan. Oke, ya. Baik. Sudah menjawab ya, 20 mili ya. Baik. Jadi kenapa kita mesti mengetahui ini? Supaya nanti kita bisa mengetahui range dosis steroid yang kita pakai. Apakah dia itu masuk dalam steroid low dose, medium dose, high dose, very high dose, atau pulse. Ya. Jadi ini adalah istilah-istilah klasifikasi range untuk dosis steroid. Masalahnya, steroid itu kan ada banyak jenisnya, sehingga dibutuhkan satu acuan. Jadi biasanya kita akan menggunakan satuan setara prednison. Sehingga sejauh sekalian mesti mengetahui tabel ekivalensi tadi untuk mengkonvertnya atau mengubahnya ke metilprednisolon. Metilprednisolon adalah yang paling banyak kita gunakan di Indonesia. Jadi yang kita katakan steroid yang low dose itu adalah jika dosis hariannya itu adalah di bawah atau sama dengan 7,5 mili prednison. Atau kalau kita pakai metil adalah 6 mg metilprednisolon ya. Jadi satu tablet metilprednisolon paling kecil di Indonesia sedianya yang 4 mili. Jadi kalau untuk 6 mili dia 1,5 tablet. Kemudian kita katakan medium dose atau dosis sedang itu kalau dosis steroidnya itu di antara 7,5 mili sampai di bawah 30 mili prednison. Nah, mungkin teman-teman bisa menghitung 30 mili prednison itu berapa mili metilprednisolon? Silakan dihitung. 30 mg prednison itu berapa mili metilprednisolon? Ya sudah ada yang di kolom chat. 24 ya. Nah, oke. 24 itu kalau biasanya kalau dengan dosis dengan sediaan yang ada itu bisa kita pakai 3 kali 8 mili ya, 3 kali 8 mili metilprednisolon ya. Kemudian yang dikatakan high dose itu kalau penggunaan prednisonnya itu 30 mili sampai di bawah atau sama dengan 100 mili setara prednison ya. Kemudian kalau very high dose itu adalah di atas 100 mg prednison, sedangkan kalau kita katakan pulse jika di atas atau sama dengan 250 mg prednison ya. Bisa hitung kalau 100 mg prednison itu ekivalen dengan berapa mili metilprednisolon? Sudah ada ya? 80 ya, baik. Nah, jadi sejauh sekarang sudah mulai ini ya, sudah ingat langsung ya. Jadi kata ajabnya, angka ajabnya itu adalah 4 dan 5 ya. Jadi
4 mg methylprednisolon itu sebanding dengan 5 mg prednison. Jadi kalau sejauh kalian melihat satuan-satuan ini, ya itu nanti kalian bisa langsung mengubahnya ke obat yang digunakan, misalnya methylprednisolon. Nah, di awal juga sudah dikatakan bahwa sebetulnya glukokortikoid ini memiliki efek samping yang sangat banyak, ya, apalagi digunakan jangka panjang. Jadi biasanya kita melakukan tapering off. Ya, tapering off itu adalah penghentian steroid pelan-pelan, tidak mendadak. Ya, sebaik penyakit autoimunnya sudah bisa dikendalikan. Ya, jadi kita melakukan tapering off itu secepatnya, ya jika penyakit autoimunnya sudah mulai bisa dikendalikan, atau jika kita sudah memasukkan obat-obatan DMARD yang bisa mengendalikan aktivitas penyakit pasien. Kemudian, mengapa kita mesti melakukan tap off ini? Ya, tujuannya adalah ya untuk menjaga jangan sampai ketika kita melakukan penghentian tiba-tiba maka penyakitnya aktif kembali, ya kambuh lagi. Ya, yang kedua kita mencegah jangan ada muncul defisiensi kortisol akibat gangguan HPA aksis, ya. Jadi konsumsi steroid jangka panjang ini dia bisa menekan HPA aksis, ya, hipotalamus pituitari adenal aksis sehingga bisa mengganggu metabolisme, ya, mengganggu hormonal, ya, sehingga untuk kita mencegah hal ini maka kita melakukan penghentian steroid itu dengan pelan-pelan, ya. Kemudian dengan melakukan dengan melakukan penghentian yang pelan-pelan, maka kita akan membantu atau mengasih waktu untuk mengembalikan kembali fungsi kelenjar adenal yang tadi ditekan oleh penggunaan steroid jangka panjang. Nah, pada pasien yang mengonsumsi steroid dalam dosis terbagi, misalnya ya tadi saya katakan kalau kita menggunakan methylprednisolon 24 mili, maka kita bisa memilih dengan dosis 3 kali 8 mili, ya. Kita bagi 8 mili pagi, 8 mili siang, 8 mili malam. Maka kita akan memulai tap down-nya, ya langkah awalnya adalah jika kita menganggap bahwa obatnya sudah mulai bisa kita tap down sampai ke tap off, maka dosis tadi pelan-pelan ya kita turunkan. Nanti kita memulai tap off-nya itu langkah awalnya adalah mengubah penggunaan obat menjadi 1 kali, ya, di waktu pagi. Begitu. Jadi yang awalnya 3 kali, pagi, siang, malam, kalau kita mau tap off, maka sebaiknya kita menggunakan dosis tunggal di waktu pagi. Ya, jadi misalnya yang awalnya dia pakai 3 kali 8. Nah, kemudian setelah sekian lama kita mau tap off, ya, kita akan menggunakan dosis yang lebih kecil, ya, tapi kita menggunakan dosisnya itu, menggunakan obatnya itu, kita mulai pasien kita tidak bagi lagi dosis obatnya, tapi di obatnya dengan dosis total itu digunakan di waktu pagi. Jadi misalnya 1 kali 24 mili gitu, atau jika dosis awal 24 mili, maka kita mau tap off ya atau tap down ya misalnya, kita boleh pada saat pasien sudah mencapai dosis 16 mili, yang mestinya kan tadi 3 kali 8, kita jadikan 2 kali 8, kemudian itu kita mau tap off. Setelah 2 kali 8 dosisnya sudah stabil, jadi yang tadi 2 kali 8 itu kan 16 mili, ya kita bagi misalnya pagi dengan malam, nah itu kita ganti frekuensinya menjadi 1 kali 16 mili di waktu pagi. Gitu. Jadi jangan 2 kali 8 lagi, tapi 1 kali 16 mili gitu ya. Jadi itu adalah tindakan awal yang sebaiknya kita gunakan ketika kita ingin melakukan tap off pada penggunaan obat-obatan steroid pada pasien ya. Nah, bagaimana skemanya? Sebenarnya tidak ada skema yang fix ya, tidak ada panduan skema tap off yang pakem ya. Mengapa? Ya, tap off atau tap down steroid ini kita lakukan sambil memantau atau mengevaluasi aktivitas penyakit pasien. Ya, ada pasien yang ketika kita ingin melakukan tap down, ya
maka kondisi penyakitnya kambuh. Misalnya awalnya memakai metil 3 kali 8 mili, kemudian kita mulai tap off misalnya ke 2 kali 8 mili, misalnya nih ya. Kemudian ketika dia dengan dosis 2 kali 8 mili, yang tadinya awalnya sudah nggak ada sakit sendi, tiba-tiba sakit sendinya muncul lagi. Nah, itu tandanya apa? Tandanya penyakitnya itu sebetulnya masih belum terkendali dengan baik, sehingga dia masih membutuhkan dosis obat-obatan yang bisa menekan sistem imunnya dengan lebih tinggi lagi. Jadi pilihannya adalah kita bisa menaikkan kembali dosis steroid tadi sambil kita menaikkan juga dosis DMARD ya, supaya ketika steroidnya nanti dilakukan tap down, maka ada DMARD yang bisa menjaga aktivitas penyakit pasien. Begitu ya. Jadi ini sekalian saya jawab ya. Kapan kita ada yang nanya di chat, kapan kita mulai tap off? Apakah menunggu hasil lab dulu? Jadi tentunya kita bisa memulai tap off ya. Itu ada dua hal yang bisa kita evaluasi. Satu, ketika disease activity-nya sudah mulai stabil, tentunya penilaian disease activity itu tidak hanya melalui hasil lab. Ya, nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita menilai disease activity untuk lupus. Yang kedua, kita bisa mulai tap off atau tap down jika kita sudah mulai memasukkan atau menggunakan obat-obatan DMARD. Ya, DMARD ini atau disease modifying anti-rheumatic drug, obat-obat yang tadi saya sebutkan di awal itu HCQ, MTX dan lain sebagainya tadi, itu kita sebut juga steroid sparing agent. Maksudnya apa? Obat-obatan yang bisa membantu kita untuk menekan kebutuhan pasien akan steroid ya. Jadi dengan menggunakan obat-obatan steroid sparing agent ini, maka aktivitas penyakitnya bisa dikendalikan dan steroidnya itu bisa kita hentikan. Begitu ya. Jadi jika ada dua hal ini, di mana aktivitas penyakitnya sudah mulai terkendali dengan baik, kemudian sudah mulai dimasukkan steroid sparing agent, maka di situ kita bisa mulai melakukan tap off ya. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan tap off kepada pasien. Nanti untuk contoh kasus ini ya, dia mengatakan, ini saya ambil di buku textbook Kelly ya, sebagai contoh, walaupun misalnya tidak ada skema yang fix untuk melakukan tap down atau tap off steroid ini, namun ini ada beberapa contoh yang bisa jadi panduan. Sebagai contoh ya, ini untuk melakukan tap down atau tap off dosis prednison, kita turunkan 5-10 mili setiap 1-2 minggu. Ya, penurunan dosis 5-10 mili ini setiap 1-2 minggu itu kita gunakan jika dosis prednison itu di atas 40 mili. Ya, jadi jika dia dosis prednisonnya masih tinggi, maka kita nggak bisa melakukan penurunan dosis cepat atau tiba-tiba. Ya, misalnya jika pasien menggunakan dosis yang tadi ya, prednison di atas 40 mili ya, kita langsung ketika kita mau tap off, kita langsung menjadi prednison 20 mili. Itu nggak boleh ya. Jadi kita mesti pelan-pelan ya. Jadi kita bisa menurunkan 5-10 mili setiap 1-2 minggu jika dosis prednison yang dipakai lebih tinggi dari 40 mili. Jadi misalnya minggu ini 40 mili, kemudian minggu depan itu kita jadikan 35 mili, atau 2 minggu lagi kita jadikan 35 mili. Begitu ya. Jadi pelan-pelan. Kemudian jika dosisnya sudah 20-40 mili, maka kita bisa melakukan penurunan dosis 5 mili setiap 1-2 minggu. Kemudian kita bisa kembali menurunkan dosis 1-2,5 mili ya setiap 2-3 minggu jika pasien sudah menggunakan dosis prednison di bawah 20 mili. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kita melakukan penurunan dosis itu dengan hati-hati ya. Jadi kita tidak bisa langsung melakukan penurunan dosis steroid tiba-tiba, menghentikan mendadak ya. Nah, ini sebagai contoh ya, ini
sebagai contoh ya, dosis awal pasien dia saat ini menggunakan metil 32 mili, ya 1 kali 32 mili ya. Kita ingin melakukan tap down ya pelan-pelan. Ini dengan catatan tentu saja penyakitnya sudah mulai stabil dan sudah menggunakan DMARD ya untuk mengendalikan aktivitas penyakitnya. Jadi selama 2 minggu ya, 2 minggu awal ketika kita mau tap down ya, kita boleh, mohon maaf ini ketinggian ini kayaknya. Mohon maaf ya, ini 24 mili. Maaf. Oke. Nah, jadi ini dosis awal yang akan kita lakukan tap off itu adalah 24 mili. Jadi dalam 2 minggu awal itu 24 mili. 2 minggu kemudian kita turunkan jadi 20 mili. 2 minggu kemudian kita turunkan jadi 16 mili. 2 minggu kemudian kita turunkan jadi 14 mili. Ya. 2 minggu kemudian kita turunkan jadi 12 mili. Ya, jadi enggak yang langsung dari 24 mili langsung ke 16 mili. Ya. Jadi pelan-pelan. Ya. Ini adalah contoh skema yang bisa kita gunakan. Namun tentu saja sambil kita melakukan tap down ini, kita mesti melihat kondisi aktivitas penyakit pasien. Nah, ini ada skema yang lain, contoh skema yang lain, ya. Kita bisa menurunkan 5-10 mili setiap 1-2 minggu sampai ke dosis 30 mili per hari setara prednison. Kemudian apabila dosisnya sudah di bawah 20 mili, kita bisa menurunkan lagi 2,5 sampai 5 mili setiap 2-4 minggu sampai ke dosis 10 mili. Setelahnya dosisnya bisa diturunkan 1 mili setiap bulan ya, atau 2,5 mili setiap 7 minggu. Ya, ini contoh skema yang lain yang bisa kita gunakan kepada pasien. Ini adalah contoh ya. Nah, ini adalah contoh suatu skema yang bisa kita gunakan. Jadi di textbook Kelly dia ngasih contoh yang sangat baik sekali ya. Jadi dia ada ngasih tabel yang bisa kita gunakan untuk mengedukasi pasien. Jadi dia melakukan tap down ya sesuai dengan masa atau periode ya. Dia melakukan satu siklus tap down itu dalam 7 periode. Satu periode itu adalah 1 minggu, jadi 7 minggu ya. Jadi ini adalah dosis awal ya, dosis yang mau di tap down. Low ini adalah dosis tap down yang akan kita tuju ya. Sehingga setelah 7 minggu maka dosisnya sudah menjadi dosis tap down yang kita tuju, dan kita setelah itu pada minggu ke-8 kita lanjutkan lagi tap down dosis yang ini. Nah, ini adalah contohnya nih. Misalnya pasien menggunakan dosis 12 mili yang tadi ya. Kemudian kita mau tap down menjadi dosis ke 10 mili ya. Jadi kita nggak bisa langsung nih, nggak bisa minggu ini 12 mili, minggu depan 10 mili, minggu depannya lagi 8 mili, nggak bisa ya. Jadi pelan-pelan sekali untuk pasien lupus ya. Jadi salah satu strateginya supaya mudah adalah kita membagi-bagi dalam minggu-minggu ini, dan pada setiap minggu ada satu hari yang kita menggunakan dosis tap down kita. Dalam hal ini 10 mili. Kemudian setiap minggu ya, hari yang menggunakan dosis tap down itu semakin ditambah ya, sehingga pada minggu ke-7 setiap hari itu sudah menggunakan dosis yang tap down ya. Misalnya dosis awal 12 mili, mau kita tap down ke 10 mili, maka kita bisa edukasi ke pasien Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu minum 12 mili, Jumat 10 mili, Sabtu dan Minggu 12 mili. Itu untuk minggu ke-1. Untuk minggu kedua ya, dosis 10 mili itu diminum pada Selasa dan Jumat. Sisanya minum 12 mili. Untuk minggu ketiga, dosis 10 mili diminum pada Selasa, Kamis, Sabtu. Sisanya 12 mili. Untuk minggu keempat, dosis 10 mili diminum pada Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Demikian selanjutnya, sampai pada minggu ke-7 itu dosisnya sudah menjadi dosis tap down yang kita inginkan, yaitu 10 mili. Gitu. Kita niatnya ingin menurunkan 2 mili tiap 7 minggu gitu. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan dosis 10 mili ini mau kita tap down ke dosis 8 mili. Ya kembali ke skema tadi ya. Setiap hari minum 10 mili kecuali pada satu hari itu minum 8 mili. Pada minggu ke-8. Minggu ke-9 ada 2 hari yang kita kasih 8 mili. Dan seterusnya sampai dosisnya menjadi 1 kali 8 mili gitu. Ya, jadi
dengan adanya tabel ini saya ingin menekankan kepada sejawat sekalian, pentingnya kita menjadwalkan atau menyusun ya tap down atau tap off dosis steroid. Jadi jangan asal-asalan. Kadang-kadang pasien tuh nanya nih ya, misalnya udah kita jelasin dosisnya gini ya. Nah, kemudian dia konsul ke klinik atau puskesmas. Di klinik atau puskesmas dikatakan, "Oh, di stop aja," gitu, atau mungkin minggu depan boleh lebih cepat melakukan tap down-nya gitu. Sehingga ketika pasien mendadak mengubah dosis steroidnya, kemudian nggak lama kemudian mengalami kekambuhan. Ya, jadi itu kita mesti mesti apa ya, mesti hati-hati ya. Jadi dengan adanya skema-skema yang begini, sebaiknya memang kita mengedukasi kepada pasien ya, bagaimana dia bisa menggunakan atau melakukan penjadwalan untuk dosis steroid yang digunakan sehingga kita bisa melakukan tap down atau tap off dengan baik. Tujuannya adalah ketika pasien kita tap down obat ini, aktivitas penyakitnya tuh nggak kambuh, begitu ya. Tentunya dengan catatan kita juga mesti menggunakan obat-obatan DMARD untuk mengendalikan aktivitas penyakitnya, begitu. Ya, ini juga contoh yang lain. Ini ada contoh kita bisa menggunakan penurunan dosis ya dengan mengurangi dosis 5-10% tiap minggu sampai dosis 0,25 mili atau dosis kecil. Kemudian diturunkan lebih lambat sampai tercapai dosis pemeliharaan ya. Jadi kita nggak boleh dengan cepat menghentikan dosis steroid ya. Oke, mungkin untuk steroid itu yang bisa saya sampaikan cukup cukup sebenarnya topiknya cukup simpel, tetapi lebih sifatnya menyegarkan kembali ingatan sejawat sekalian serta menunjukkan contoh-contoh bagaimana kita bisa melakukan tap down supaya pada prakteknya nanti bisa membantu sejawat sekalian ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke DMARD ya. DMARD yang kita pakai ya untuk lupus itu bisa HCQ, MTX, kemudian MMF, siklosporin, tacrolimus, siklofosfamid dan lain sebagainya. Namun yang sebetulnya yang menjadi kompetensi jauh sekarang adalah lupus stabil atau lupus dengan aktivitas penyakit yang kecil atau mild ya, sehingga kita nanti akan lebih fokus ke obat-obatan DMARD yang bisa digunakan untuk kondisi lupus yang demikian, yang stabil atau yang sudah disease activity-nya mild ya. Sebagai contoh ini adalah antimalaria ya, HCQ atau chloroquine. Sebetulnya kita bisa menggunakan HCQ atau chloroquine ya. Kadang-kadang HCQ nggak ada, kayak dulu tuh pas COVID HCQ sempat habis. Kita bisa menggantinya dengan chloroquine. Atau kadang-kadang di tempat terpencil mungkin malah HCQ yang nggak ada, chloroquine yang ada di puskesmas yang mungkin yang masih endemis malaria mungkin ya, sehingga stok chloroquine masih banyak misalnya. Jadi dua obat ini bisa saling digunakan, bisa saling menggantikan, namun tentunya dengan dosis yang ekivalen ya. Namun kita saat ini lebih banyak menggunakan HCQ ya dibandingkan chloroquine. Mengapa? HCQ lebih banyak availability-nya. Kemudian untuk HCQ ini ya ada hal yang penting. Yang penting adalah penggunaan HCQ itu digunakan pada semua activity pasien, mild, moderate maupun severe, dan kalau tidak ada kontraindikasi, maka tetap dilanjutkan. Ketika pasien hamil, juga HCQ ini dianjurkan untuk tetap dilanjutkan. Atau kalau pasien belum minum HCQ, kemudian mengalami kehamilan, jika tidak ada kontraindikasi, maka kita menambahkan HCQ. Ya, HCQ ini bisa kita katakan salah satu obat yang sangat penting untuk kondisi lupus, untuk mengendalikan aktivitas penyakit, kemudian untuk mencegah kekambuhan. Ya, nah ini adalah salah satu efek samping yang bisa kita jumpai dengan penggunaan HCQ. Ya, efek sampingnya apa? Efek samping pada mata. Jadi jika kita ingin menggunakan HCQ, maka sebaiknya kita melakukan penapisan kondisi mata pasien. Kita lihat apakah ada gangguan pada retina pasien. Ya, jadi kalau tadi steroid bisa mengakibatkan
katarak atau glaukoma, maka HCQ itu bisa mengakibatkan bisa mengakibatkan gangguan pada retina, ya. Namun gangguan pada retina ini dijumpai pada penggunaan HCQ yang jangka panjang, biasanya di atas 5 tahun, ya. Jadi kita jangan nakut-nakutin pasien. Kita katakan, oh HCQ ini bisa efeknya ke mata, ya enggak segampang itu. Ya jadi penggunaan HCQ ini ya biasanya pada sebagian kecil pasien itu bisa menimbulkan efek samping pada mata setelah penggunaan di atas 5 tahun. Namun sebagai data awal ya kita mesti mengevaluasi dulu apakah pasien memiliki gangguan retina atau tidak sebelum menggunakan HCQ. Jika pasien mengalami gangguan retina, maka tentunya kita tidak boleh menggunakan HCQ. Namun, jika pasiennya aman, ya kita konsul ke spesialis mata, kita minta untuk evaluasi apakah ada kontraindikasi penggunaan HCQ. Jika TS mata mengatakan aman, maka kita boleh melanjutkan penggunaan HCQ, kemudian kita akan lakukan kita akan lakukan evaluasi tahunan itu setelah 5 tahun pakai HCQ. Biasanya begitu. Jadi di awal kita lakukan evaluasi mata, kemudian jika aman maka kita gunakan HCQ ya. Setelah 5 tahun maka kita mesti evaluasi lagi matanya setiap tahun ya untuk mendeteksi jangan-jangan muncul efek samping ya. Evaluasi mata pada pasien yang menggunakan HCQ itu bisa kita lakukan lebih cepat, misalnya setahun sekali, ya sejak awal digunakan. Jika ada kondisi-kondisi yang dianggap teman TS mata menjadi suatu faktor risiko untuk efek samping HCQ. Ya, jika kita sudah konsul ke mata, kemudian TS mata mengatakan evaluasi ulang tahun depan, maka silakan kita ikuti jadwal evaluasinya. Namun jika aman, ya jika tidak ada masalah, jika tidak ada faktor risiko untuk gangguan mata, maka kita akan melakukan evaluasi tahunan itu setelah 5 tahun penggunaan HCQ. Ya. Nah, ini adalah dosisnya. Dosis HCQ itu adalah 200 mili. Ya, bisa kita naikkan sampai 400 mili. Ya, jadi HCQ yang kita gunakan 200 sampai 400 mili. Jadi jangan lebih tinggi. Ya kenapa? Dengan dosis di atas 400, maka itu akan menjadi meningkatkan risiko untuk kelainan atau efek samping pada mata. Jika kita menggunakan CQ atau chloroquine, maka dosisnya adalah 250 mili. Ya, ini adalah dosis ekivalensi untuk HCQ. Ya, apakah kita menggunakan HCQ atau chloroquine, maka di awal sebaiknya kita tetap melakukan evaluasi atau penapisan untuk mata. Ya, oke. Selanjutnya ini adalah obat yang kedua yang cukup banyak juga dijumpai, ya, yang bisa digunakan pada lupus derajat ringan ya atau yang stabil adalah MTX atau methotrexate. Yang teman-teman mesti ingat untuk gampangnya, ini panjang banget slide-nya, tapi gampangnya adalah methotrexate ini adalah antagonis folat ya, mekanismenya adalah folat antagonis ya. Folat, kita ketahui bahwa folat ini digunakan untuk sintesis DNA, sintesis purin dan pirimidin ya. Sehingga dengan dia melakukan antagonisme folat ya, maka dia akan menghambat sintesis DNA dan akan menyebabkan kematian sel. Tentunya ini salah satu efek MTX ya yang bisa menimbulkan efek samping ke depannya ya. Kemudian untuk efek samping antiinflamasi ya, MTX ini efek samping antiinflamasinya didapat melalui adanya mekanisme yang melibatkan adenosin. Ya, jadi mekanisme ini menyebabkan efek antiinflamasi methotrexate, di mana dia bisa menghambat signaling JAK-STAT dan menghambat signaling NF-kB. Ini adalah signaling yang banyak yang mengakibatkan inflamasi. Ya, jadi saya skip saja tadi. Nah, ini
Jika sejauh sekalian tadi masih ingat bahwa MTX itu punya efek sebagai antagonisme folat, ya, yang menghambat sintesis DNA, sehingga menghambat sintesis sel, sehingga mengakibatkan kematian sel, maka tentunya, ya tentunya dengan adanya MTX, penggunaan MTX, maka pasien memiliki risiko, ya, risiko efek samping yang diakibatkan oleh gangguan folat tadi. Sehingga biasanya untuk mengurangi efek samping MTX, maka kita melakukan suplementasi asam folat. Ini penting, soalnya banyak sejawat yang menggunakan MTX tapi tidak menggunakan suplementasi asam folat. Apakah tidak tahu atau tidak ingat atau mungkin asam folat tidak ada atau pasiennya tidak dijelaskan, ya. Jadi sejauh sekarang mesti mengetahui kenapa kita di dermatologi itu selalu menambahkan asam folat pada pasien-pasien yang menggunakan MTX. Kenapa? MTX tadi memiliki efek antagonisme folat, sehingga untuk mencegah efek sampingnya tadi yang diakibatkan oleh gangguan metabolisme folat tadi, maka kita menambahkan asam folat, ya. Namun kita tidak boleh menggunakan MTX dan asam folat sama-sama diminum pada hari yang sama. Ya kenapa? Nanti asam folat yang kita gunakan itu akan mengakibatkan penurunan efektivitas MTX, ya, sehingga kan MTX antagonisme folat, jika kita langsung kasih asam folat pada saat yang sama maka efek MTX akan menjadi hilang, sehingga asam folat itu kita gunakan setelah minum MTX. Jadi biasanya kita gunakan 24 jam, ya, setelah minum MTX. Jadi misalnya MTX ini kan kita dosisnya adalah seminggu sekali. Misalnya kita kasih MTX tiap Senin, maka asam folat kita kasih tiap Selasa. Gitu ya. Nah, jadi ini dosis MTX di Indonesia, ya, untuk antiinflamasi atau untuk autoimun, ya, kita bisa menggunakan dosis sampai 25 mili satu minggu, ya. Jadi biasanya kita mulai dengan dosis kecil 7,5 mili, ya. Jadi MTX itu satu tablet itu 2,5 mili. Jadi kalau kita ingin menggunakan MTX 7,5 mili, maka kita menggunakan 3 tablet MTX. Jadi 3 tablet MTX ini diminum seminggu sekali. Jadi misalnya tiap Senin pasien minum MTX 3 tablet, cukup. Gitu ya. Jadi besoknya, ya, untuk kasus yang tadi setelah pasien minum MTX di hari Senin, Selasanya pasien minum asam folat. Asam folatnya dosisnya adalah 5 mili seminggu, ya. Di Indonesia dulu kita masih mudah menjumpai asam folat dengan dosis 5 mili. Namun saat ini susah sekali dijumpai, yang ada adalah asam folat yang 1 mili, ya. Jadi kita boleh menggunakan asam folat 1 mili sebanyak 5 tablet sekali minum, ya. Jadi Senin minum MTX 3 tablet, kemudian Selasa minum asam folat 5 tablet, ya. Nah, untuk MTX kita lihat dosis 3 tablet tadi atau 7,5 mili itu adalah dosis paling kecil, dosis awal yang kita gunakan, ya. Jadi jika setelah kita akan melakukan evaluasi nih setiap bulan, setiap 2 sampai 4 minggu, ya. Jika setelah evaluasi selanjutnya kelihatannya dengan dosis 7,5 mili MTX ini belum bisa mengendalikan penyakitnya dengan baik, maka kita naikin dosisnya. Ya, kita bisa naikin, misalnya yang awalnya dia 7,5 mili, bulan depan ketika masih belum efektif atau belum optimal, kita naikin jadi 10 mili seminggu. Ya. Atau kita bisa naikin langsung 2 tablet menjadi 12,5 mili seminggu. Ya. Dengan catatan, dosis maksimal MTX adalah 25 mili. 25 mili itu kalau satu tablet 2,5 mili, maka dosis maksimal MTX adalah 10 tablet seminggu. Ini yang mesti kita tekankan kepada pasien. Kadang-kadang pasien ketika kita minta bulan depan, ini kita naikin ya jadi 4 tablet, pasien langsung ketakutan, menganggap, dok banyak banget. Padahal sebetulnya 4 tablet itu juga masih dosis sangat kecil. Ya, dosis maksimal di Indonesia itu adalah 10 tablet seminggu. Kadang-kadang ada pasien juga yang mengatakan, dok MTX ini kan obat kemo, sehingga pasien nggak mau minum nih. Nah, MTX ini, obat kemo itu biasanya kan dosisnya
IV ya yang 500 mili ya, sedangkan ini PO dengan dosis 1 tablet 2,5 mili, jadi sangat-sangat kecil sekali. Jadi dengan dosis kecil begini, dia sifatnya adalah antiinflamasi, bukan sebagai kemoterapi, ya. Jadi itu mesti kita tekankan dan edukasi ke pasien. Jadi kita bisa naikin MTX tiap bulan, atau kalau mau lebih cepat boleh kita naikin tiap 2 minggu misalnya, kita evaluasi nih ya. Biasanya sih kita naikin tiap bulan. Ya, tiap bulan kita naikin MTX sampai aktivitas penyakitnya bisa dikendalikan dan sambil membantu untuk kita melakukan tap down dosis steroid. Ya. Nah, satu lagi poin penting, obat-obatan DMARD ini baik HCQ maupun MTX maupun DMARD yang lain itu onsetnya itu lambat. Beda dengan steroid yang cepat, tapi kalau HCQ atau MTX itu biasanya akan mulai memunculkan efektivitas itu setelah 4-6 minggu penggunaan. Jadi beda nih kalau misalnya dibandingkan kita sakit kepala atau demam, minum Panadol misalnya. 1 jam kemudian demamnya hilang. Nah, kalau MTX ini enggak. Dia akan bisa memunculkan efektivitas ya yang baik ya, mulai memunculkan efek yang baik itu setelah 4-6 minggu penggunaan. Jadi tidak instan ya. Jadi dengan demikian, dengan mengetahui bahwa si DMARD ini tidak cepat onsetnya, maka kita memahami bahwa dibutuhkan penggunaan steroid yang tadi onsetnya lebih cepat untuk mengendalikan aktivitas penyakit sambil menunggu DMARD-nya ini aktif, begitu ya. Jadi makanya kalau untuk steroid ini kita istilahkan sebagai bridging ya, jembatan sambil menunggu DMARD-nya ini efektif dan menunggu aktivitas penyakitnya stabil dengan DMARD sehingga steroidnya bisa dihentikan. Ya. Sampai MTX yang paling banyak itu adalah mual muntah ya. Kemudian bisa mengakibatkan anoreksia, nggak nafsu makan juga, kemudian bisa mengakibatkan gangguan gastrointestinal yang lain, misalnya diare juga ya. Tapi yang paling banyak sih mual, ya mual-mual, kadang sampai muntah-muntah, ya. Kemudian, nah, sebelum kita menggunakan MTX, ini mungkin di slide tidak, ini. Sebelum kita menggunakan MTX, kita mesti melakukan penapisan adanya infeksi. Ya kalau tadi HCQ kita gunakan penapisan kelainan pada mata, kalau MTX kita lakukan penapisan infeksi. Ya kenapa? MTX ini ya adalah suatu obat DMARD yang sifatnya bisa menekan sistem imunosupresan. Sehingga jika ada infeksi, maka ditakutkan jika sistem imunnya semakin ditekan, maka infeksinya akan susah dikendalikan. Jadi jika ada infeksi aktif, maka infeksi aktifnya mesti ditangani dahulu sebelum kita menggunakan MTX. Namun ada juga yang namanya infeksi laten, ya, infeksi laten. Nah, jika pada infeksi laten, ya, kita sih tidak begitu khawatir kalau infeksi laten, ya. Jadi yang kita indikasikan untuk evaluasi adalah infeksi aktif, yaitu hepatitis B, HBsAg, ya, kemudian hepatitis C, anti-HCV, kemudian kita foto ronsen, ya, untuk evaluasi apakah ada infeksi aktif, ya. Yang infeksi laten tadi saya sampaikan mungkin pada infeksi TB laten, di mana kita bisa pasien tidak ada keluhan, kemudian di foto juga tidak ada tanda-tanda infeksi, namun ada IGRA yang positif misalnya, yang menunjukkan adanya infeksi laten. Nah, pada pengguna MTX di Indonesia saat ini panduannya kita tidak usah sampai ngecek ke TB laten, ya, nggak usah sampai cek IGRA ya, tapi kita mesti melakukan pengecekan infeksi aktif ya, dalam hal ini pneumonia ataupun TB aktif. Dan untuk hepatitis B dan hepatitis C, jika positif, maka mesti kita tangani dulu. Ya, ditangani dulu hepatitis B dan hepatitis C-nya sebelum kita gunakan MTX. Ya. Kemudian ini untuk azathioprine, ya, ini dosisnya mungkin ada
beberapa obat DMARD yang saya skip aja, ya azathioprine, MMF, kemudian siklofosfamid, siklosporin, ya. Ini saya skip dulu. Nanti teman-teman bisa melihat pembacaan detailnya nanti di apa namanya di buku rekomendasi, ya. Namun ini ada hal penting yang akan saya lanjutkan. Ini tadi ya untuk mengatasi infeksi, untuk penggunaan DMARD, kita tapis infeksi, kemudian jangan lupa vaksinasi, ya. Vaksinasi pasien-pasien lupus ya sebetulnya boleh divaksinasi, asal jangan menggunakan vaksin yang hidup, ya. Jadi di Indonesia sangat-sangat minim sekali vaksinasi untuk dewasa, apalagi vaksinasi pada autoimun, ya. Jadi pasien lupus ini adalah pasien yang cukup rentan untuk mengalami infeksi, sehingga menjadi salah satu kelompok yang diutamakan untuk mendapatkan vaksinasi untuk melindungi supaya tidak kena infeksi. Yang mana vaksin yang digunakan adalah vaksin yang tidak hidup, ya. Kemudian ini saya skip juga. Nah, ini adalah obat-obatan DMARD yang bisa digunakan untuk kehamilan dan menyusui, ya. Jadi ini banyak nih kasus yang saya jumpai, pasien sudah kita menggunakan DMARD, kemudian hamil, kita melanjutkan penggunaan DMARD yang aman, kemudian pasiennya konsul nih ke tantenya, ke tetangganya, ke Google, ke klinik, kemudian dikatakan, oh ini nggak aman untuk kehamilan, ini obat-obatan yang bahaya. Padahal tidak semua DMARD itu tidak boleh digunakan pada kehamilan, ya. Jadi ini adalah jenis-jenis DMARD yang aman untuk kehamilan. Hidroksikloroquine boleh, sulfasalazin boleh, tapi kita biasa tidak menggunakan sulfasalazin pada lupus. Kemudian steroid juga boleh, kemudian siklosporin, tacrolimus juga boleh, ya. Ini adalah obat-obatan DMARD yang tidak boleh pada kehamilan maupun menyusui, ya. Misalnya methotrexate, leflunomide, MMF, cyclophosphamide, dan thalidomide, ya. Kita mesti menghentikan obat-obatan ini sebelum pasien mulai hamil, ya. Untuk lebih lanjut, sejauh sekalian boleh membaca di rekomendasi atau nanti kita bikin sesi lain untuk khusus pada kehamilan dan menyusui supaya lebih fokus. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan pemilihan DMARD ya sesuai dengan disease activity, ya. Jadi kita memilih DMARD itu strateginya ada dua, yaitu satu kita lihat dulu ya dia disease activity-nya apa, ya. Bagaimana disease activity-nya? Apakah mild, moderate, atau severe? Kita bisa menggunakan dua tools atau dua hitungan yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi aktivitas penyakit lupus. Kita bisa menggunakan SLEDAI atau max SLEDAI, ya. Jika angka SLEDAI-nya 1 sampai 5, maka aktivitas penyakitnya adalah mild. Jika angka SLEDAI-nya 6 sampai 12, moderate. SLEDAI di atas 12 sama dengan severe. Kalau kita menggunakan max SLEDAI, mild dikatakan mild jika angkanya 2 sampai 5, moderate 6 sampai 9, severe 10 sampai 13. Nah ini bisa menjawab pertanyaan di awal tadi. Kapan kita bisa melakukan tap down si steroid tadi, ya, jika dia sudah mulai stabil, ya, kemudian jika kita sudah menggunakan DMARD, maka kita bisa menggunakan memulai tap down steroid tadi, ya. Nah, kemudian untuk apa namanya ini ya, yang tadi ya, beberapa contoh gejala yang dijumpai pada masing-masing derajat aktivitas penyakit lupus, ya. Kalau lupus ringan misalnya alopecia, atalgia, mialgia, kelelahan, ruam, ukus ora, dan nilai trombosit 50 sampai 100.000. Atau tadi saya sudah sampaikan SLEDAI di bawah 6 atau max SLEDAI 2 sampai 5. Ya, biasanya kita hitung SLEDAI ya, hitung SLEDAI atau max SLEDAI. Ini ada hitungannya. SLEDAI itu adalah suatu komposit ya, komposit itu atau kumpulan data-data yang bisa kita gunakan untuk membantu evaluasi pasien. Jika pasien memenuhi salah satu data, maka kita ada angkanya nih. Misalnya pasien kejang, maka nilainya 8 gitu ya. Pasien psikosis, nilainya 8. Nanti semua ditambahin, totalnya adalah angka SLEDAI pada pasien ini. Ya. Yang penting pada SLEDAI ini kita lihat ada beberapa lab. Kalau ini kan mungkin
klinis ya, kejang, psikosis, itu kita bisa evaluasi klinis. Namun kalau untuk lab, dia membutuhkan nilai komplement C3 atau C4 dan antidas DNA. Ya, jadi ada komponen klinis, ada komponen lab yang bisa kita gunakan untuk evaluasi aktivitas penyakit dengan menggunakan nilai SLEDAI. Di Indonesia kita bisa menggunakan juga MaxSLEDAI. MaxSLEDAI ini dia komponennya itu lebih simpel, ya, lebih simpel. Jadi tidak membutuhkan cek lab yang canggih-canggih, ya. Kita lihat lab yang dia butuhkan paling hanya fungsi ginjal, ya, kemudian urin lengkap, kemudian DPL, HB, kemudian trombosit, kemudian dia tidak membutuhkan komplement ataupun anti dsDNA. Sehingga nggak ada alasan nih teman-teman di puskesmas nggak bisa mengevaluasi aktivitas penyakit lupus. Ya kenapa? Kita bisa menggunakan penilaian klinis plus lab yang lebih simpel untuk mendapatkan angka MaxSLEDAI ini. Ya, jadi bagaimana mendiagnosis dan bagaimana mengevaluasi aktivitas penyakit mungkin bisa dibahas di topik yang lain lagi. Lupus ini luas sekali, jadi nggak mungkin semuanya bisa kita bahas di satu sesi, ya. Jadi ini cukup teman-teman tahu bahwa kita menggunakan SLEDAI atau MaxSLEDAI, yang mana itu ada penilaian yang bisa kita buat angka-angkanya dan kita jumlahkan angkanya sehingga itu menjadi nilai total aktivitas penyakit pada pasien. Untuk memudahkan nanti teman-teman boleh mendownload aplikasi rematik autoimun, yaitu ada di Play Store. Di situ ada penilaian evaluasi aktivitas penyakit lupus yaitu SLEDAI. Nah, ini ya tadi ya, ini saya bikin ringkasannya ya. Jadi kalau ini sebetulnya ada di guideline, cuma di guideline dia sekaligus dengan dosis-dosisnya, namun saya akan fokus ke jenisnya, ya. Jadi kalau sejauh sekalian, lupus yang mild activity, kita menggunakan prednisolon, dan HCQ, dan atau MTX, dan atau NSAID sesuai gejala, ya. Jadi kalau yang untuk derajat ringan, cukup pakai HCQ dan MTX, ya. Namun kalau sudah pasiennya lupus dengan aktivitas penyakit yang moderate atau severe mungkin membutuhkan jenis DMARD yang lebih lagi, misalnya MMF, MPA, siklosporin, bahkan siklofosfamid, ya. Makanya tadi di awal saya hanya fokus ke HCQ dan MTX, mengingat ini adalah jenis-jenis DMARD yang bisa digunakan pada lupus yang mild disease activity, yang mungkin sejauh sekali akan banyak menjumpai di lingkup klinik atau lingkup praktek sejauh sekalian. Nah, kembali ke soal tadi. Nah, udah tahu ya, pasien ini lupus, ya. Apa obat yang akan sejawat kasih ke pasien ini? Mungkin ada yang bisa menjawab di chat, atau ada yang mau angkat tangan, atau mau langsung open mic mungkin untuk menjawab mau kasih apa nih, gitu. Silahkan. Ini kasus yang sangat simpel ya sebetulnya. Iya, silakan, apakah ada? Oh, ini sudah ada yang menjawab di chat ya. Nah, oke. Oke, ini ada menjawab HCQ dok, ada menjawab prednison dan MTX, ada menjawab HCQ dan MP. Nah, jadi sebetulnya untuk pasien ini kita mesti mengevaluasi ya, diagnosis lupus sudah tegak ya, kita anggap sudah tegak. Yang kita evaluasi itu ada dua, yaitu satu kena kemana aja, dan yang kedua derajat aktivitas penyakitnya. Kena kemana aja itu mesti kita bagi dua, apakah kena ke ginjal atau tidak, ya.
lupus nephritis atau lupus yang manifestasinya ke ginjal itu pengobatannya sesuai dengan kelas lupusnya, ya. Dan sedikit beda dengan lupus yang tidak mengalami manifestasi ginjal, ya. Jadi pada pasien ini dia tidak manifestasi ginjal, ya. Kita lihat dengan urinalisnya bagus, jadi tidak ada manifestasi ginjal. Manifestasinya ada di mana? Ada di mukokutan dan muskuloskeletal. Mukokutan itu ditandai dengan adanya fotosensitivity dan adanya ulkus mulut, ya. Kemudian ada muskuloskeletal. Muskuloskeletal yang mengeluhkan kadang-kadang sakit pada sendi, tapi pada saat dia datang di kita saat ini sedang tidak sakit, ya. Yang ada hanya ulkus mulut aja, ya. Jadi kalau kita lihat pasien ini adalah lupus non renal, ya, dengan manifestasi apa? Manifestasinya mukokutan dan muskuloskeletal. Kemudian bagaimana disease activity-nya? Kelihatannya mild, ya. Kalau kita lihat, coba kita hitung pelan-pelan, mungkin kita lihat max nya kali ya. Nih, kalau kita lihat max nya, ya, pasien tidak ada gangguan neurologi, nggak ada psikosis, kemudian nggak ada gangguan ginjal, nggak ada vaskulitis, nggak ada hemolisis, trombosit nggak ada, trombositopenia, nggak ada miositis, artritis juga saat ini tidak ada. Jadi kalau pasiennya mengatakan pegel-pegel atau sakit-sakit aja, itu kalau tidak ada bukti tanda inflamasi pada sendi, itu kita tidak mengatakan sebagai artritis, tapi mungkin artralgia aja. Jadi mesti dibedakan, ya. Pasien kemudian ada gangguan mukokutan nih. Mukokutannya ini ada ulkus, ya, ulkus. Jadi nilainya 2. Kemudian untuk serositis nggak ada, walaupun belum dilakukan pemeriksaan, tapi tidak mengeluhkan adanya gangguan sesak nafas, batuk-batuk. Kemudian tidak ada demam, ada kelelahan. Jadi 2 tambah 1, nilainya 3. Jadi kalau nilainya 3, max leada 3, maka nilainya itu adalah di lupus yang ringan, ya. Jadi kalau untuk lupus yang ringan, maka obatnya apa? Obatnya kita menggunakan prednisolon, ya, prednisolon atau steroid yang ekivalen. Bisa kita pakai prednison atau methylprednisolon, ya. Kemudian kita mesti nambahkan apa? Nambahkan DMARD. DMARD-nya pilihannya HCQ atau MTX, ya. Jadi kita boleh kombinasikan HCQ atau MTX jika mungkin kita lihat gejalanya lebih hebat, ya. Tapi pada pasien ini kan gejalanya mild saja, jadi kita boleh pilih HCQ atau MTX. Nah, pilihnya apa? HCQ atau MTX, dok? Ini kita lihat tadi di awal banget adalah obat yang paling wajib dikasih jika tidak ada kontraindikasi adalah HCQ, gitu, ya. Jadi pilihannya adalah steroid plus HCQ, gitu untuk saat ini, ya. Jadi boleh nggak, dok, steroid dengan MTX? Sebetulnya boleh-boleh aja, tetapi itu bukan best practice, ya. Ya kenapa? Pada pasien lupus kita sangat merekomendasikan semua pasien lupus dapat HCQ kecuali ada kontraindikasi, ya. Kenapa? HCQ itu kita bisa lihat banyak penelitian yang mengatakan dia itu bisa mengendalikan aktivitas penyakit, mencegah kekambuhan, ya. Sehingga dianjurkan untuk digunakan, plus efek sampingnya itu minimal sekali, ya. Jadi pilihan pada saat ini cukup menggunakan steroid dan HCQ, ya. Jadi mungkin ada yang nanya, dok, kenapa enggak steroid aja? Ya, itu tadi, steroid itu dia memiliki onset yang cepat, sangat bagus untuk mengendalikan gejala, namun kelemahannya adalah ada 2 nih, dia tidak bisa mengendalikan aktivitas penyakit, dan yang kedua dia efek sampingnya banyak. Sehingga jika pasien hanya menggunakan steroid saja tanpa menggunakan DMARD, maka konsekuensinya adalah pasien itu gejalanya emang nggak ada, tetapi penyakitnya tetap aktif, tetap jalan di dalam, ya, lupusnya tetap aktif. Yang kedua adalah kita akan kesulitan melakukan penghentian obat-obatan, penghentian steroidnya. Ya kenapa? Ketika dihentikan atau
diturunkan dosisnya, dia langsung kambuh lagi. Ya kenapa tidak ada yang menjaga aktivitas penyakitnya. Jadi kita sangat membutuhkan DMARD ya untuk steroid sparing agent. Jadi obat-obatan DMARD ini bisa membantu kita untuk menghentikan steroid. Ini yang sangat-sangat penting. Kenapa? Banyak teman-teman GP, bahkan spesialis juga, saya nggak tahu mengapa demikian, itu modalnya hanya steroid saja untuk mengobati lupus. Ya nggak boleh. Ya, jadi kalaupun kita ingin menghentikan obat-obatan lupus ini, yang kita hentikan steroid dulu. Itu yang kita tap down sampai tap off. Bukan HCQ yang kita hentikan. Ya, steroid dulu yang dihentikan, demand-nya tetap jalan. Begitu ya. Jika pasiennya memiliki 2 atau 3 demand, maka demand-nya di tap down satu-satu. Jadi nggak semua langsung di tap down. Ya. Nah, jadi pada kasus ini tadi boleh kita menggunakan steroid, pilihannya boleh prednison atau prednisolon atau methylprednisolon, kemudian kita gunakan juga HCQ ya. Jadi HCQ ini mungkin kita boleh menggunakan steroid dulu sambil kita jajaki konsultasi ke mata ya. Jika memang aman, kita boleh masukkan HCQ atau kita gunakan HCQ sambil cepat-cepat kita kosongkan ke mata gitu. Jadi ketika misalnya mata bilang oh ini ada kontraindikasi, langsung stop HCQ-nya begitu ya. Jadi jangan sampai ada alasan dok ini pasien saya kasih steroid selama setahun soalnya selama setahun ini dia nggak bisa ke ahli mata sehingga saya tidak bisa menggunakan HCQ. Ya kalau itu kondisinya maka kita boleh menggunakan HCQ duluan, namun dengan catatan langsung secepatnya kita konsulkan ke mata. Namun jika tidak mampu laksana untuk konsul mata, sedangkan kita takutkan pasien mengalami keluhan atau kontraindikasi HCQ yaitu gangguan pada mata, kita boleh tadi menggunakan DMARD yang lain yaitu MTX. Ya, yang penting jangan hanya menggunakan steroid tunggal jangka panjang untuk pasien lupus. Itu nggak boleh. Ya, banyak pilihan yang bisa kita gunakan, namun pilihan itu sesuai dengan kondisi klinis pasien dan mampu laksana ya. Yang idealnya mungkin begini, tetapi mungkin di tempat sejawat tidak bisa, sehingga kita bisa memilih pilihan yang lain yang mampu laksana. Namun pilihan yang tidak bagus atau tidak boleh adalah menggunakan steroid tunggal ya untuk tata laksana lupus jangka panjang. Ini ada yang nanya oleh Dr. Sabrina ya, apa yang harus dilakukan apabila pasien on terapi DMARD dan tidak sengaja hamil? Kalau dia sedang mendapatkan DMARD dan tidak sengaja hamil, maka kita lihat DMARD-nya ini aman atau tidak untuk kehamilan. Kalau aman ya kita lanjut, kalau nggak aman langsung kita hentikan. Jadi si DMARD ini nggak usah di tap down, langsung hentikan aja. Dan kita ganti dengan DMARD yang aman untuk kehamilan. Nah, kemudian yang kedua, ada yang menanya, poin yang kedua adalah apakah DMARD dan atau steroid itu di stop apabila pasien ada keperluan operasi cito atau elektif? Enggak usah di stop ya. DMARD maupun steroid itu nggak usah di stop. Untuk kebutuhan operasi elektif apalagi cito ya. Bahkan sebetulnya ada dosis steroid malah kadang mesti dinaikkan ya untuk persiapan pasien melakukan operasi ya. Untuk info lebih lanjut tentang persiapan operasi pasien-pasien yang sedang menggunakan DMARD maupun steroid itu bisa sejauh sekalian baca di rekomendasi. Tapi pada intinya kita tidak menghentikan ya, tidak menghentikan penggunaan steroid ya dan juga DMARD ya. Dikatakan bahwa sebetulnya menghentikan DMARD itu efektivitas tidak begitu akan mengakibatkan gangguan pada efektivitas pengendalian penyakit pasien. Kita lakukan bisa menimbulkan gangguan penyakit. Kemudian untuk steroid juga tidak boleh langsung kita hentikan tiba-tiba ya. Jadi penelitiannya memang tidak banyak ya, namun
konsepnya ya, prinsipnya adalah tidak usah dihentikan. Selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Belum ya. Nah, selanjutnya ini ada satu kasus lagi, ini kasus yang sama. Pasien tadi ya datang 1 bulan kemudian, kan ini sudah kita kasih steroid ya, kemudian kita kasih HCQ, ya kita kasih MP 3x4 mili, HCQ 1x200 mili. Bulan depan dia datang nih, dia bilang ke kita, "Dok, saya masih lelah, kemudian masih ada sariawan, masih ada sakit sendi ya, saat ini nambah nih, ada pada siku, ada FCP, PIP, dan pada lutut bahkan sampai bengkak ya." Ini labnya kita kebetulan sudah cek, tambahannya ada C3, C3 dan C4. Kita lihat adanya hipokomplement ya, hipokomplementemia. Nah, yang ingin saya tanyakan atau untuk kita diskusikan adalah bagaimanakah kita mengelola atau menyesuaikan dosis-dosis obat-obatan tadi, HCQ dan metil tadi, apakah dengan kondisi pasien saat ini kita menaikkan dosis steroidnya, atau apakah kita akan menambahkan lagi DMARD? Jika ditambahkan, apa pilihannya? Mungkin silakan teman-teman sekalian. Oke, sudah ada 2 yang menjawab. Coba saya baca chatnya. Ya, ini ada 2 nih. Ada yang mengatakan dosis MP dinaikkan, ada yang mengatakan tambah MTX. Ya, silakan. Oke, saya kasih waktu mungkin setengah menit lagi ya, jika masih ada yang ingin ngasih pendapat. Oke, mungkin sudah ya. Jadi ada yang mengatakan dosis MP dinaikkan, ada yang mengatakan tambah MTX. Jadi sebetulnya mungkin teman-teman sudah dapat konsepnya ya, bahwa pada kondisi ini ya dijumpai bahwa aktivitas penyakitnya masih ada. Jadi obat-obatan MP dan HCQ ini ya saat ini belum bisa mengendalikan aktivitas penyakitnya dengan baik. Jadi kita mesti melakukan tindakan untuk mengendalikan aktivitas penyakitnya. Jadi kita mesti ada tambahan tindakan nih, ya. Tambahan tindakan ini mesti kita lakukan. Jadi kita nggak boleh diam aja. Oh, Bu, lanjutin aja nih, nggak boleh ya. Jadi mesti ada tindakan kita, ya. Jadi kayak yang tadi saya sampaikan, kita mesti mesti lihat 2 hal ya. 2 hal, kita lihat bagaimana aktivitas penyakit pasien, ya, derajat aktivitas penyakitnya, ya. Dalam hal ini yang tadinya mild, kita lihat menjadi moderate, ditandai dengan adanya, kalau kita lihat slide-nya tadi ya, ini kalau saya nggak salah mungkin di 10 ya mungkin ini ya, di atas 6 deh pokoknya ya. Ada ulkus mulut, kemudian ada artritis ya, kemudian ada hipokomplement ya, itu sudah cukup naik ya dibandingkan bulan sebelumnya untuk aktivitas penyakitnya. Jadi disease activity-nya adalah moderate, jadi tidak cukup respon dengan HCQ yang 200 mili, walaupun memang masih digunakan hanya 1 bulan. Namun, sejauh sekalian, ya,
kan saya katakan tadi sebetulnya DMAT ini memang dia itu tidak instan, butuh waktu 4-6 minggu sampai dia menimbulkan efektivitas yang baik, sehingga sambil menunggu dia mendapatkan onset yang efektif ya, memulai onsetnya, maka kita menjembatani dengan penggunaan steroid ya. Jadi setelah kita melakukan evaluasi aktivitas penyakit, itu model activity, kita lihat apakah ada keterlibatan organ apa saja, tetap muskuloskeletal dan mukokutan, ya, belum ada ginjal. Nah, jadi dengan kondisi pasien ini, kita lihat bahwa pasien membutuhkan obat-obatan yang bisa mengendalikan aktivitas penyakitnya. Kita sudah kasih steroid, ya, sehingga pilihan selanjutnya adalah kita menaikkan DMAT-nya. Kita boleh menambah MTX atau kita boleh meningkatkan dosis HCQ. Dosis HCQ tadi kan adalah 200 sampai 400 mili, sedangkan pada pasien masih menggunakan yang 200 mili. Jadi kita boleh mengendalikan penyakitnya dengan menggunakan HCQ, menaikkan dosis HCQ menjadi 400 mili, atau kita mengkombinasikan dengan MTX. Dok, apakah boleh menaikkan dosis steroidnya? Boleh-boleh aja, ya. Tetapi kita mesti tahu bahwa dengan menaikkan dosis steroid, dia itu tidak bisa mengendalikan aktivitas penyakitnya, ya. Jadi mungkin ketika kita naikkan steroidnya menjadi dosis tinggi, misalnya jadi 3 kali 8 mili misalnya, ya pasien gejalanya hilang. Ya, tetapi aktivitas penyakitnya tetap jalan, sehingga ketika kita mau coba tap down, ya, menjadi 3 kali 4 mili, dia langsung kambuh lagi, gitu. Jadi makanya yang prinsipnya adalah kita menggunakan DMAT untuk mengendalikan aktivitas penyakitnya. Nah, ini menjawab yang ditanyakan oleh Dr. Linda. Apabila pasien sudah stabil minum metil 3 kali 4 mili, apakah masih diajukan DMAT? Ini maksudnya metil 4 mili 3 kali seminggu. Intinya, ya mau metil 4, jika dia stabil dengan metil saja, ya, berapapun dosis metilnya, maka itu tetap kita tidak boleh mengatakan pasien itu sudah remisi dengan hanya menggunakan steroid tunggal, nggak boleh, ya. Jadi tidak boleh mengobati lupus hanya dengan steroid saja, ya. Jadi kita mesti menggunakan DMAT. Ini yang mesti saya tekankan, makanya penting sekali sesi diskusi ini ya. Ya kadang-kadang sejauh GP malah takut nih ngasih atau menganjurkan penggunaan HCQ atau MTX. Yang dianjurkan malah metil, ya, metil saja, ya. Padahal justru dengan kita kasih metil itu, pasien mengalami double kerugian, ya. Satu, penyakitnya tetap aktif. Yang kedua, efek samping akibat penggunaan metil semakin meningkat, gitu ya. Jadi memang gejalanya nggak ada, gitu. Gejalanya nggak ada, tetapi pasien tidak mengalami pengendalian aktivitas penyakit. Kalau mau saya analogikan, misalnya pasien batuk-batuk akibat TBC, ya, kita kasih kodein, batuknya hilang gitu, tapi TBC kan tetap ada, gitu ya. Jadi efek sampingnya macam-macam lagi tuh kodein, misalnya jadi konstipasi dan lain sebagainya. Ya, jadi kita lebih bagus ngasih obat anti TBC-nya untuk mengatasi atau mengendalikan infeksi TBC-nya. Jadi tidak hanya mengasih kodeinnya saja. Nah, itu contoh analogi ya, supaya teman-teman bisa lebih gampang menangkap ya. Jadi yang ditanyakan Dr. Linda ini sama aja dengan dok, pasien TB-nya udah nggak batuk dok dengan kodein. Apakah saya mesti kasih obat TB dok? Nah, jawabannya apa? Ya pasti mesti kasih dong ya. Ya kalau nggak tiba-tiba ada muncul kavitas tuh di ininya,
di paru-parunya ya. Jadi sama dengan pasien autoimun ya. Dok, pasiennya kan stabil dengan metil, ngapain sih mesti kasih HCQ atau MTX? Ya mesti dikasih. Ya kenapa? Obat utama ya malah si DMARD tadi, si steroid malah adalah obat yang paling pertama kita hentikan. Tentu penghentiannya pelan-pelan gitu ya. Cukup jelas ya Dok Linda ya, mudah-mudahan juga buat sejauh yang lain mudah-mudahan cukup jelas. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya teman-teman nanti bisa mendownload semua ini ya di website kita rheumatology.org.id ya, nanti bisa di-download, banyak sekali rekomendasi yang bisa teman-teman baca. Tentu saja pada kesempatan kali ini saya tidak bisa menjelaskan semua dengan detail, namun topik yang pendek ini saya usahakan membahas dengan cukup dalam dan cukup aplikatif sehingga bisa membantu sejawat sekalian dalam melakukan evaluasi maupun tata laksana pasien-pasien rematik autoimun dan hal ini lupus yang mungkin teman-teman hadapi, baik pasien teman-teman sejawat atau mungkin ya saudara yang konsul dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Alfred untuk memandu kegiatan selanjutnya. Silakan Mas. Terima kasih banyak Dok. Terima kasih karena sudah memberikan penjelasan tentang tata laksana SLE yang sangat komprehensif, sangat mendalam. Baik, kita sesi foto dulu aja ya mungkin ya. Minta bantuan untuk teman-teman untuk open video untuk kita foto bersama sebentar. Baik. Kita ada 2 slide. Mungkin tadi cukup banyak teman-teman yang berpartisipasi, ada yang di jalan juga ya, ada yang pulang dari praktek. Kita apresiasi sekali teman-teman yang hadir di sini yang turut mau belajar bersama dengan Rally dan Dr. Faisal. Baik, slide pertama saya foto dulu. 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya izin share screen sebentar. Mengingatkan untuk teman-teman semua untuk mengisi link feedback dan absensi di link feedback dan absensi di https://bit.ly feedback remakul 03/22. Sudah saya share di grup chat. Kemudian mohon izin Dok, Dr. Faisal, ada beberapa yang teman sejawat yang minta soft copy materi, apakah bisa dibagikan? Masih mute, Dok? Iya, bisa nanti saya kasih ke Mas Alfred ya. Siap, baik. Nanti kita akan bagikan untuk teman-teman sejawat yang sudah mengisi feedback, nanti kita akan bagikan di email ya. Baik, untuk kesimpulan kecil ya dari sesi kali ini, mungkin yang pertama adalah kita perlu memahami betul apakah itu DMARD dan apakah itu steroid, bahwa steroid itu bisa mengatasi inflamasi tapi tidak mengatasi aktivitas penyakitnya. Sedangkan DMARD itu digunakan untuk mengatasi aktivitas penyakit reumatik itu sendiri. Sehingga harus diperhatikan bahwa DMARD itu merupakan steroid sparing agent yang bisa digunakan untuk meminimalisir dosis steroid, mengurangi adverse effect yang mungkin muncul pada administrasi steroid, dan kemudian juga mengatasi aktivitas penyakit itu sendiri. Hati-hati juga dengan toksisitas obat terapi, bahwa pada DMARD tertentu kita harus screening juga, misalnya pada mendereksat harus perhatian pada folat karena dia merupakan antagonis folat. Kemudian pada HCQ juga harus diperhatikan screening pada oftalmologi. Demikian mungkin
Next kita akan buat remakul kembali ya dok ya, dengan tema-tema yang lain. Mungkin next kita akan mengadakan tentang kehamilan dan breastfeeding. Lalu sedikit pengumuman gitu kan. Ada rally ini akan mengadakan acara offline pertama di Jogja, pemutaran film dan Odamun dan edukasi awam tentang rematik autoimun, bagaimana terapi dan tantangannya. Kemudian film ini juga berkisah tentang penyintas skleroderma, sistemik sklerosis. Jadi mungkin untuk teman-teman sejawat dan bisa menyampaikan ke pasien atau rekan-rekan yang ada di Jogja yang ingin berminat untuk hadir dalam acara ini, venue akan diadakan di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tanggal 8 Oktober 2022 bersama Dr. Lisa Kurniasari, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi. Baik, terima kasih. Dengan ini saya tutup webinar kali ini. Terima kasih Dr. Faisal telah mengisi acara. Terima kasih kepada para peserta. Ketemu lagi pada acara webinar selanjutnya. Terima kasih. Baik, makasih Mas Salkan. Makasih semuanya. Jangan bosan-bosan ya. Nambah update ilmu, semoga ada manfaatnya insya Allah. Makasih ya dok. Saya itu ya. Makasih Kak Alfred. Terima kasih dok.